Tes tes, bisa didengar? Bisa, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saya akan kasih contoh biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Jadi ini mirip dengan tadi ya, meka apa tadi, meka kelas tadi. Ini molekul saya seperti ini. Nah, terus saya buat apa namanya, deskriptor. Ini pembagian deskriptor ada lipofilik, elektronik, sterik. Nah, saya pakai yang atomik sama molekuler. Maaf, Pak, set screen-nya belum terlihat. Oh, versi skrinya belum. Oke. Oke. Nah, jadi ini molekul saya mirip dengan yang tadi. Molekulnya gede ya, gede juga ya. Saya perbesar. Nah, dalam pakai SCA itu ada deskriptor namanya ya, deskriptor. Nah, ini ada banyak banget ini deskriptor atomik. Jadi pembagian deskriptor yang di buku-buku itu lipofilik, elektronik, sterik. Tapi ini nggak bisa untuk desain obat ya. Makanya saya menawarkan namanya deskriptor atomik sama molekuler. Nah, ini pembagian deskriptor ini ada di buku Pak Siswandono ya. Nah, ini yang ya, atomik sama molekuler ini. Jadi yang kita hitung nanti dengan ini harus pakai software lain ya, namanya Hypercam. Saya punya lisensinya sampai tahun 2050 ya. Jadi kita hitung muatan, kemudian atau chart atau kerapatan elektron, kemudian molekulernya, deskriptornya ada energi HOMO, LUMO, dan seterusnya. Nah, persyaratan dalam studi kisar, semua senyawa analog merupakan seri senyawa homolog. Ya. Semua senyawa analog mempunyai mekanisme aksi yang sama. Ya. Tadi kan ada berapa? 32 tadi, mekanisme aksinya kan sama. Semua senyawa analog terikat pada reseptor yang sama. Ya. Jadi didokengkan ke target yang sama. Efek penggantian itu dapat diprediksi dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini kita hitung ya. Tadi lumayan banyak tadi ya. Karena molekulnya gede banget tuh nanti bisa berhari-hari ini ya. Atau bisa berminggu-minggu ya. Nah, jadi nanti kita hitung ini deskriptor atomiknya. Nah, ini ada HPB 20, skor dokingnya sekian ya. Kemudian kita buat tadi. Kalau saya ini cuma 10, kalau kalian tadi 32 tadi ya. Banyak banget. Nah, nanti dihitung semua itu deskriptor atomik molekuler. Nah, ini sampai 0 sampai 9 jadi 10. Nah, kemudian dihitung skor dokingnya, ya. Skor dokingnya. Nah, ini deskriptor atomiknya seperti ini. Nah, jadi tadi karena molekulnya gede, wah banyak banget tadi ya. Ini saya sampai muatannya atomnya ada 23 yang dihitung ya. Tadi banyak banget tadinya. Lumayan. Nah, molekulernya kita hitung juga. Jadi karena kita akan menghubungkan deskriptor atomik dan molekuler dengan skor docking. Jadi harus dihitung itu ya. Cukup cukup lumayan ini bisa berminggu-minggu itu. Nah, nanti ini ada kandidat deskriptor ini bisa pakai software Bilkisar nanti. Nanti saya bagi. Nah, jadi nanti dari sini, nah ini nanti kalian tujuannya adalah membuat hubungan skor docking dengan ini, dengan deskriptor tadi. Nah, seperti ini. Nanti si N-nya ada 10 tadi molekulnya. Kalau kalian nanti N-nya itu ada 32 ya. R-nya mendekati 1 ya. Harus mendekati 1. Kemudian dan seterusnya ini. Nah, nanti targetnya ketemu persamaan garis ini untuk mendesain molekul. Jadi misalnya di sini, di muatan C4 itu positif ya. Jadi kalau skor docking makin minus makin bagus. Berarti kalau positif berarti eh,
Tidak bagus kan? Berarti nanti ini harus dimasuki gugus pemberi elektron, bukan penarik ya. Gitu. Kemudian di sini juga atom apa ininya tandanya plus atau minus ya. Kalau plus itu tandanya kalau makin positif berarti skodoknya kan nanti positif, nggak bagus. Berarti harus minus, berarti harus dimasukin gugus pemberi elektron di sini gitu ya. Nah, ke sini. Nah, ini persamaan garis HKS saja seperti ini, bagus ya, satu garis. Ya. Sehingga dari sini saya bisa mendesain molekul. Nah, di sini ya. Jadi mensubstitusi C3 dengan gugus pemberi elektron. Kenapa? Karena C3 dekat dengan C4 ya. Kalau dilihat molekulnya tadi kan yang bisa diberi kan di C3. Kalau C4 kan yang dipengaruhi ya. Kita lihat ya. Jadi ini C4 kalau positif itu berarti nggak bagus, berarti harus negatif. Supaya negatif maka C4 itu harus diberi gugus pemberi elektron. Kita akan lihat strukturnya ya. Karbon nomor 4 ya. Karbon nomor 4 di mana ini nomor 4? 4 di sini ya. 4. Berarti 3. Nah, ini kan. Jadi 4 ini kalau positif jelek harus negatif. Makanya di sini harus dikasih gugus pemberi elektron di sini di nomor 3 ini begitu. Nah, sehingga apa? Seperti ini. Skor makin minus makin potensi sehingga nilai sebelah kanan sama dengan juga harus kecil atau muatan di C4 semakin negatif semakin poten. Misalnya dimasuki gugus NH2. Nah, terus ini ada apa? Beberapa tabel elektronegativitas di teorinya. Nah, desain molekul barunya seperti ini ya. Ya. Nah, ini Pak Lupit rata-ratanya sekian, hasil apa desain saya sekian ya, minus 106 ya. Ini cukup berbeda bermakna. Ratanya minus 99, saya minus 102. Ya, jadi seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, cukup banyak nanti ngitungnya ya. Nanti cara ngitungnya saya kasih ini apa? Saya kasih videonya ya. Cara menghitung muatan, volume ya. Cukup banyak banget tadi ya, luar biasa. Ya, kalau nggak salah itu pakai HKSA kalau nggak salah. Nanti coba ditanyakan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Atau masih? Saya masih mencerna, Pak. Nanti mungkin ada pertanyaannya menyusul, Pak ya. Oke ya. Cukup banyak tadi ya kerjaannya. Ngitung deskriptor atomiknya ada berapa tadi? Karena molekulnya gede itu ya. Kalau yang lain apa eh, deskriptor molekulernya mungkin sama ya caranya. Caranya. Di YouTube ada semua itu ya, yang HKSA. Cara ngitung deskriptor atomik atau molekuler. Softwarenya nanti saya kasih ya. Jadi sebenarnya softwarenya ini miliknya MIPA Kimia karena saya pernah ikut kuliah ya. Anggap saja saya punya lisensi gitu ya. Cuma kalau untuk publikasi mungkin perlu ngajak orang kimia ya, MIPA kimia ya, supaya tidak kena semprit. Karena yang punya lisensi adalah MIPA kimia ya. Jadi kalau publikasi mungkin bisa ngajak dosen MIPA kimia ya. Yang saya kenal Prof. Harno itu co-promotor saya dulu ya. Yang lain ada pertanyaan? Belum ada. Sudah bisa semua kan? Ini docking pakai plan? Ada yang belum bisa? Coba siapa? Sudah praktek semua? Sudah praktek semua pada skinner Bapak.
Oke, udah praktek semua. Ada kalanya untuk memvalidasi itu plannya nggak jalan. Nah, kayaknya kalian belum tahu ya. Nanti kalau dapat masalah baru hubungi saya ya. Jadi kalau plannya nggak jalan itu tandanya ada apa? Ada molekul yang di situ salah satunya itu apa? Eh, codingnya itu ada garis miringnya ya. Jadi molekulnya itu agak garis miringnya sehingga dia nggak jalan. Plannya bingung, ini perintah atau apa bingung ya. Itu harus dihilangkan. Nanti kalau menjumpai aja bisa ditanyakan. Nah, ada lagi. Jadi itu salah satu contoh docking di mana desain obat di mana reseptornya itu sebagai target obat ya. Eh, Minggu depan enzim sebagai target obat. Sebenarnya prinsipnya sama ya, sama-sama protein ya, sama-sama protein. Yang tidak dipelajari di sini adalah docking makromolekul ya, protein-protein ya. Udah ada beberapa orang yang apa, yang minta, tapi saya karena saya bidangnya kimia medisinal, saya tolak itu ya. Silakan hubungi lab rekayasa makromolekul karena itu bidang mereka, docking protein-protein. Ya, jadi ini lumayan ya. Di Sinovac kok ada 9 ya. Biasanya 4 orang biasanya. Biasanya pesertanya 4 orang, malah pernah 1 orang ya, 1 orang karena mata kuliah yang tidak populer ya, tidak populer. Termasuk docking. Docking itu di S1 kayaknya sangat menyedihkan ya, 1 2 ya. Saya malah banyak bimbing di Wahid Hasyim ya. Ada belasan mahasiswa dulu yang pernah saya bimbing untuk bikin skripsi ya. Jadi kalau selama ini skripsi itu kadang-kadang kalau docking itu trial and error ya. Jadi misalnya tak coba didongengkan ke kode ini. Sebenarnya ada tekniknya ya supaya nggak coba-coba sebenarnya. Ya mungkin udah ada yang tahu ya. Jadi bisa kita dekati dengan pass olen dan string sehingga docking kata itu langsung mengarah ya, tidak trial and error ya. Selama ini masih banyak yang trial and error ya, sehingga dockingnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak ya. Karena sebenarnya molekul itu sudah ditakdirkan ya, ditakdirkan untuk apa sama yang menciptakan sebenarnya. Cuma kita selama ini belum tahu sehingga kadang-kadang kita memaksakan. Jadi kita itu bisa melakukan sesuatu itu 2 cara. Kita mau ngikut takdir molekul, molekul itu ditakdirkan untuk apa, terus kita buat obat untuk apa itu sesuai dengan takdirnya. Atau kita memaksakan molekul itu untuk target yang kita kehendaki. Nah, itu harus kita modifikasi sehingga biayanya lebih banyak dibanding kalau kita mengikuti takdirnya seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masih ada waktu, kita share screen. Hilang dari. Bapak, Ya, permisi. ya, silakan. Oh, barusan saya cek di Elok, iya Pak, tidak ada HKSA Pak untuk tugasnya. Oh, nggak ada. Oh ya, kalau nggak ada ya Tidak nggak ada. ada, jadi hanya mengerjakan LBDD sebatas prediksi RO, apa Rules of Five, terus prediksi ATMET, sama mengerjakan docking gitu saja Pak. Loh, LPDD itu kan besar itu. Ya, tapi hanya disebutkan tuh prediksi RO5 sama prediksi ATMET Pak. Yang Tidak LPDD ada tadi, HKSA-nya. ya LPDD itu tadi Iya bilang, itu LBDD. ya LPD itu aplikasinya Saya HKS. skip Pak ya. Ya, silakan. Jadi LPDD itu aplikasinya HKSA. Coba.
Ini Pak, tugasnya hanya mengerjakan prediksi RO5 sama prediksi ATMET, kemudian sama docking gitu. Mengerjakan LBDD. LBDD. Jadi LBDD itu HKSA termasuk prediksi ini gitu. Jadi kalau prediksi ini itu sebenarnya tambahan ya. Jadi LBDD itu coba nanti ditanyakan lagi karena waktu rapat dosen itu LBDD itu HKSA. Nah, sehingga nanti bisa ditanyakan lagi ya. Jadi Oh ya, LBDD itu aplikasinya namanya HKSA. Kalau apa prediksi ROS dan ATMET itu kan tinggal diklik aja itu ya. Nah, gitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Jadi sebaiknya nanti ditanyakan ke yang koordinatornya ya. Karena ini ya cukup berat juga kalau ada HKSA. Kalau HKSA itu optimasi apa? Optimasi tadi itu cukup banyak ini kerjaannya ya. Nanti coba ditanyakan LBDT-nya itu HKSA ada HKSA-nya enggak gitu. Kalau yang ini gampang ini. Kalau yang HKSA tadi agak agak lumayan kerjaannya banyak gitu. Jadi nanti ditanyakan aja ya, ditanyakan ke Pak Yudi ya koordinatornya kalau nggak salah. iya Pak, Pak Yudi Pak. Oke ya, ya. Ya, baik, makasih Pak. Nah, nanti ada waktu saya akan berbagi yang satunya lagi ya tentang boron haba gamma sebagai tirosin kinase inhibitor untuk anti kanker. Jadi kadang-kadang satu molekul itu wajar bisa mempunyai efek lebih dari satu. Ya. Nah, kita udah dikasih contoh kurkumin ya. Kurkumin itu bisa untuk beberapa target ya. Jadi masuk akal kalau ada satu obat bisa untuk beberapa target. Tapi kalau untuk jutaan ya sebenarnya sudah apa? Sudah apa? Berkhayal ngerahul ya. Jadi misalnya untuk iklan obat daun kelor bisa untuk 1 juta penyakit, wah itu sudah ngaco itu ya. Kalau apa lebih dari satu itu masih logis. Nah, jadi ini desain Buronavagama sebagai tirosin kinase inhibitor untuk anti kanker ya. Jadi ini molekulnya sama ya. Kita cek. Jadi tirosin kinase itu adalah eh, target yang efektif untuk anti kanker. Salah satunya di sini adalah leukemia, kanker darah putih. Ya, di sini ada inhibitor namanya asanatiridin ya. Tapi dia mempunyai efek genotoksik. Nah, sehingga eh, kami mengusulkan suatu molekul ya, baru yang namanya beronabagama yang lebih baik dibanding asanatiridin karena ada dua kemungkinan ya bisa iya bisa enggak kalau yang ini kan jelas 100% jadi ini bisa kita tindak lanjuti. Nah kita cari apa targetnya dulu 5 mLA LMA PDB kemudian kita eh, kemudian kita validasi ya ini molekulnya jadi tirosin protein kinase ya. Nah, ini dibuka pakai Marvin Space. Softwarenya adalah Yasara, Marvin, Plan, ya, gratis semua ini. Yang enggak Moe, Moe-nya ini pakai yang lama ya, tahun 2008 ya. Saya kurang tahu yang sekarang masih apa lisensi enggak ya. Kayaknya masih ya. Kalau nggak salah terakhir itu 50 juta per tahun. Ini CMD ini CMD-nya buatan Pak Satyo ya. Di laptop kita ada CMD tapi bukan itu. Kita harus pakai CMD bikinan Pak Satyo Nuryadi. Nah, kita validasi ya. Kita preparasi protein sama replikan, kemudian ligan, kemudian kita proses, kita hitung RMSD.
Untuk doping boron hapagama juga seperti itu. Kita buat pH tubuh 7,4. Nah ini yang di, tidak tersedia di software lain ya. Di software lain kayaknya nggak ada penyesuaian pH tubuh kita. Kalau kita ada di sini ya, bisa untuk apa per oral atau untuk skin ya, untuk kulit itu pH-nya berbeda. Nah, kemudian nanti kita pakai refrigen sama protein mol itu divalidasi, kita pakai di sini. Dan kita uji perbedaannya dengan uji T. Nah ini hasilnya, ya. Validasinya seperti ini. Ya, jadi cukup bagus ya. 0,3847 angstrom. Sangat valid. Di bawah setengah angstrom. Di bawah 2 angstrom. Jadi kalau kepepet bisa di bawah 3. Tapi di bawah 2 lebih bagus. Nah ini dongengnya boron hapagama 2 ini ya. Nah ini skor dongeng asanaptiridin dan boron hapagama. Nah jadi di sini kelebihannya juga kita pakai uji T ya. Kalau dongeng yang lain biasanya nggak pakai statistik gitu ya. Sehingga ada jurnal yang skor dongengnya minus 9,3 sama minus 9,2. Terus dia mendeklar bahwa punya saya lebih bagus katanya minus 9,3. Pertanyaan saya, bagusnya dari mana? Karena lebih minus katanya. Oh, nggak bisa. Mana uji statistiknya? Dia nggak bisa jawab ya. Jadi kelebihan pakai plan adalah kita punya data untuk uji statistik. Nah ini corona pertama. Ini interaksi di MOE ya. Di MOE itu bayar tapi hasilnya saya kurang suka ya. Kok kurang apa? Kurang bagus menurut saya. Bayar 50 juta. Nah ini yang pakai Lik Plus ya. Saya lebih senang ini ya karena jelas gitu ya, 2 dimensinya. Interaksi obat reseptornya sangat jelas. Ini sengaja saya tebal kan ada setelannya. Aslinya ini sama molekulnya tapi mata kita bisa lelah. Kalau kita melotot gitu ini kok molekulnya yang mana itu susah ya. Tapi kalau kita bedakan dengan ketebalan ini kita mudah. Ya. Dari jauh udah tahu, oh yang tebal itu molekulnya, yang kecil-kecil asam aminonya seperti itu. Nah, ini pakai MOE seperti ini. Yang kiri asanaptiridin, yang kanan boron hapagama 2. Nah ini kita pakai MOE ini. Jadi pakai MOE yang 2008 itu ada apa? Ada rekamannya ya. Nah sehingga kita buat tabel ya. Di mana di asanaptiridin itu dan di boron hapagama itu ada 15 asam amino yang sama ya. 3 di asanaptiridin dan 4 di boron hapagama yang berbeda. Dan dari segi uji T itu T hitung harga mutarnya itu lebih kecil dari T tabel dengan taraf kepercayaan tertentu ya. Dari 0,0005 per 1000, ini 5 per 100 dan seterusnya. Semuanya lebih kecil sehingga ini berarti apa? Berarti tidak ada perbedaan bermakna antara asanaptiridin dan boron hapagama 2 atau boron hapagama. Nah, bedanya apa? Boron hapagama 2 ini masih bisa kita uji ya. Tapi kalau yang asanaptiridin udah jelas genotoksik. Nah, sehingga ini perlu bisa diajukan untuk dikerjakan. Jadi berdasarkan hasil doping terlihat boron hapagama itu potensial sebagai anti leukemia untuk menggantikan asanaptiridin. Tentu saja ini masih bisa kita lanjutkan analisisnya dengan Swiss ATME atau PKCSM. Begitu. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ini yang merah ini adalah buku yang sudah pakai Pak Satrio Nurhaji.
teman Pak Satyo Nuryadi dengan CMD ya. Jadi yang kanan itu masih apa sudah pakai CMD, yang kiri ini masih pakai Copendrive Linux ya, sehingga harus pindah Linux, Windows Linux Windows ya, sehingga cukup lebih susah dibanding yang buku yang kanan. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari sini? Waktunya masih 11 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo. Dari saya belum ada pertanyaan lagi, Pak. Dari saya juga belum ada. Ya, ada. Eh, Berarti eh, kita nggak perlu praktek kan ya, karena udah pada bisa ya. Gimana? Tidak perlu praktek docking kan, karena sudah pada bisa ya. Iya, Pak. Sudah pada Udah bisa. bisa, Pak. Mungkin kalau ada yang lupa nanti tinggal lihat ke YouTube Pak Hadi aja. Eh, Kalau Oke. apa Yang belum subscribe, subscribe ya. Oke. Waktunya masih 10 menit ya, eh, jadi kita hari ini yang bisa kita demokan adalah tentang reseptor sebagai target obatnya dan bagaimana kita menemukan obat dengan trik-trik yang mudah sebenarnya, dengan prior art ya. Jadi kita tinggal mencari obat yang punya kelemahan dan pasti ada itu, obat itu pasti ada kelemahan ya. Cuma ada yang susah, ada yang tidak ya. Contohnya misalnya kayak kemo ya. Kemo itu kan bikin rambut rontok. Nah, itu susah ya. Mau kita perbaiki susah karena itu mekanismenya cukup rumit sehingga eh, untuk membuat modifikasi molekul supaya kemonya tidak merusak atau merontokkan rambut. Nah, itu saya belum bisa itu. Jadi ada yang efek samping atau kelemahan mudah kita pelajari sehingga kita cukup memodifikasi molekul. Ada juga yang masih belum bisa. Oh ya, untuk absen kalian gimana? Presensinya udah beres ya? Nanti saya sampaikan ke Pak Chandra, Pak. Ya. Baik, kalau gitu waktunya masih sedikit. Ada pertanyaan nggak ya? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Bagaimana? Bisa kita akhiri, masih 7 menit.
PJ-nya siapa? Saya, Bapak. Gimana? Bisa kita akhiri? Masih 7 menit. Bisa, Bapak. Nggak ada yang bertanya. Ternyata Pak Chandra ternyata di rumah sakit ya, Iya, Pak. punya operasi ya. Putranya terus. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, eh, saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Banyak kasih, Pak Pak. Jari. Mari, silakan.